Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra dan Rado Institute. Kita akan kembali melaksanakan praktikum mempertajam kemampuan artificial intelligence dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam teori persamaan diferensial biasa atau ordinary differential equation. Kita pada pertemuan pertama atau sesi pertama telah berhasil melakukan beberapa pelatihan sehingga dapat digunakan AI ini untuk menjawab soal-soal yang ada. Nah, sekarang kita akan coba lakukan lagi pembahasan soal-soal dengan menggunakan artificial intelligence untuk bahas masalah ordinary differential equation. Nah, ini penting dilakukan. Keseringan latihan ini adalah untuk menjadikan artificial intelligence kita menjadi lebih cerdas dalam membahas soal. Kita coba tanyakan dulu kepada artificial intelligence kita, apakah dia masih memahami? Apakah Anda menguasai konsep persamaan diferensial biasa. Persamaan diferensial biasa. Oke, kita tanya dulu, apakah dia menguasai? Oh, katanya tentu ya. Mantap. Kalau dia sudah bilang iya, berarti ya kita dapat cek konsep dasar dia kuasai. Apa itu ordinary? Adalah persamaan diferensial yang memuat fungsi tidak diketahui dan turunan suatu variabel terhadap satu variabel saja. Ini ordinary. Oke. Kalau kita lihat itu dasar OD, ada persamaan OB dan PDE. Oke, ini OBE, ini PDE. Ini OD derajat ODE. Oke, dia. Oke, derajat 2. Oke, jenis-jenis ODE, linear, non-linear. 3 juga gak tahu. Homogen dan homogen. Oke, saya rasa dia juga menguasai dengan baik konsep-konsep yang diberikan. Oke, kita coba sekarang memahami soal-soal. Oke, coba kita. Oke, Anda cukup menguasai, Anda sangat menguasai konsep. Anda sangat menguasai konsep. Konsep ODE. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas soal. Selanjutnya kita akan membahas soal tentang ODE atau persamaan diferensial biasa. Diferensial biasa. Different. Biasa. Oke. Kita coba. Oke, sip. Oke, dia bilang sip dengan senang hati. Oke, kita coba ambil soal dari buku yang telah kita gunakan sebelumnya. Ini halaman 16 ya. Jadi buku yang kita ambil itu nih sumber kita, An Introduction to Ordinary Differential Equation, karangan James C. Robinson. Oke, kita coba lihat soal yang akan kita ambil. Tadi ada halaman 16, halaman 26, halaman 16. Coba kita halaman 16. Nah, ini ada soal. Nah, ini kita screenshot saja. Screen masuk ke pen pasti, lalu kita sorot saja.
Oke, kita minta dia menyelesaikan. Copy. Nah, kita kembali ke nih. Oke. Berikut soal diberikan, terjemahkan, dan eh, selesaikan secara terperinci. Cara terperinci sehingga mudah dipahami. Sehingga mudah dipahami. Kita Ctrl V. Kita masukkan soal tadi. Oke, kita okekan saja di prompt. Masukkan soal yang sudah di screenshot tadi. Lalu kita coba dia berpikir. Nah, oke. Sedang proses dia berpikir. Oke, katanya bagus. Mari kita kerjakan langkah demi langkah. Saya akan menerjemahkan soal, mengklasifikasi masing-masing persamaan ODE, ke memberikan solusi penjelasan terperinci. Oke, kita lihat. Kita coba lihat jawabannya ODE belum. Masih kotak hitam. Oke, kita tunggu. Oke, dia masih berproses. Nih, kalau masih ada kotak hitam, tunggu saja. Hingga kotak hitamnya hilang, baru dia nanti setelah selesai dia menyelesaikan. Jadi sekarang tunggu saja. Kita akan melihat bagaimana kemampuan ChatGPT sebagai sistem yang menggunakan artificial intelligence. Oke, kita lihat. Kita biarkan saja dia berproses selesainya. Nah, oke, coba kita lihat. Terjemahan. Diberikan dua persamaan, persamaan Bessel. V adalah sebuah parameter. Oke, dengan bentuk persamaan, Anda lihat ini. Yang kedua, persamaan Burgers. V adalah parameter. Soal, klasifikasi masing-masing ordinary atau parsial. Nyatakan orde apakah linear atau nonlinear dan identifikasi variabel dependent dan independent. Lalu selesaikan, berikan penjelasan rinci. Oke, kita lihat jawabannya. Klasifikasi tipe ordinary karena hanya ada turunan terhadap satu variabel X. Nah, ini dia. Kan jelas jawabannya. Hampir sama dengan penjelasan dosen. Variabel independen X, variabel dependen Y. Orde 2 karena mengandung turunan kedua. Linear, linear atau nonlinear ternyata linear. Koefisien bergantung pada X tetapi persamaan adalah linear dalam Y dan turunannya. Parameter V adalah konstanta. Bisaril atau kompleks yang menentukan orde Bessel. Kan jelas sekali jawaban. Penjelasan tentang bentuk standar persamaan diberikan dalam bentuk umum Bessel orde V. Bessel equation of order V. Oke, titik X sama dengan 0 titik singular. Oke. Sehingga metode pura-pura. Oh, ini jelas sekali ya. Metode Frobenius, sketsa. Oke. Jelas sekali persamaannya. Bentuk solusi terkenal fungsi Bessel. Ini banyak sekali penjelasannya. Diberikan penjelasan lengkap sekali. Wow. Yang kedua, persamaan Burgers. Catatan biasanya Burgers ditulis dengan UT tambah UX. Nah, bentuk soal identik jika kita pindahkan UT UXX sama dengan V. Wah, coba lihat. Dia berikan penjelasan yang sangat luar biasa. Tipenya kata dia adalah partial differential. Tadi kalau tadi satu ordinary, sekarang ini partial differential equation. Karena ada turunan terhadap lebih dari satu variabel X dan T. Oke, ini parsial ya. Jelas parsial. Variabel independen X dan T. Variabel dependen UXT. Secara keseluruhan mengandung turunan hingga orde kedua. Sehingga dikatakan PDI orde 2. Non-linear. Ada produk UX, istilah non-linear. Parameter V biasanya konstan. Oke, jelas sekali nih. Jelas sekali nih ha. Langkah transformasi ada. Jelas sekali. Oke. Solusi umum. Oke. Nah, jelas sekali nih. Solusi umumnya UX. Integrasikan katanya. Luar biasa ini. Oke, saya rasa ini luar biasa.
apa yang diberikan jawaban ringkasan. Ini kalau kita mau lihat ringkasan singkat jawaban, Bessel yang pertama orde 2, linear, variabel dependen. Yang pertama di orde 2, solusi umum, teknik Frobenius. Yang kedua Burgers, PDE, non-linear, variabel dependen, teknik solusi utama, Kolkhoff, transform, dan seterusnya. Oke, saya rasa ini sangat baik sekali soalnya. Coba kita lanjutkan dengan soal yang berikutnya. Kita coba cari lagi soal yang lain. Nah, ini yang 3. Oke, 3 sampai 8 ya juga. Kita print screen. Kita letak di sini. Home. Pasti. Nah, coba kita lanjutkan. Kita masukkan ke diberikan lanjutan soal sebelumnya. Terjemahkan dan jawab sangat terperinci, dan jawab dengan sangat terperinci. Oke, kita masukkan soal kita. Solving. Oke. Jadi ada tadi yang ada ODE, ada PDE, ada linear, ada non-linear. Nah, dengan proses inilah kita bisa lompat jauh pengetahuan kita tentang persamaan linear. Oke, kita lihat. Bagus, kita bahas satu persatu. Untuk tiap persamaan saya akan terjemahkan kepada Indonesia, apakah dia partial atau orde, linear dan linear, variabel dependen. Oke, sesuai dengan yang diinginkan dalam jawaban. Tunggu sebentar. Ini adalah masih dalam proses. Jadi setiap informasi yang diberikan oleh AI ini itu dapat kita cerna dulu sebelum kita pahami apakah dia memang benar atau tidak. Itu tergantung pada kita dalam mengeksekusinya, karena bagaimanapun mesin dia akan tentu memiliki kekurangan. Nah, ada baiknya kita dia kurang, maka kita tutup kekurangan tadi dengan berkolaborasi. Oke, selesai. Kita lihat terjemahan yang satu nih ya, tadi persamaan Bessel ODV. Nah, ODE. Nah, ternyata dia ODE karena diturunkan terhadap satu variabel. Oke, orde 2 linear. Oke, variabel dependen Y. Burgers partial equation. Oke. Ini yang tadi dia ulang. Ini yang 3. Van der Waals equation. Terjemahan persamaannya, nah, oke, dia termasuk ODE. Ya, bawa ODE ya. Turun terhadap satu variabel waktu T. Oke. Dia disebut dengan ODE. Orde 2 ada X titik 2 turun terhadap T. Oke. Linear dan non-linear. Variabel dependen XT. Oke, kita lihat. Yang keempat, ODE. Nah, juga ODE terjemahan turunan Y terhadap T. Oke, dia ODE, orde 1 non-linear. Karena muncul Y kuadrat sehingga fungsi non-linear. Oke, dia T ya, ada Y kuadrat non-linear. Oke, variabel dependen YT, independen T. Wah, jelas sekali. Gelombang, terjemahan persamaan gelombang satu homogen, kecepatan C, tipe PDE. Ya, karena ada 2 ya. Karena orde 2 tipe PDE jelas di sini. Ada orde 2 turunan parsial terhadap T maupun terhadap X. Oke. Orde linear, variabel dependen X, independen X dan T. Parameter C. Mantap. Yang berikutnya hukum pendingin Newton, terjemahan. Oke, tipe ini ODE, termasuk ordinary differential equation. Linear. Oke, jelas sekali nih. Penjelasannya sangat luar biasa. Model populasi logistik ODE, orde 1. Non-linear. Dependen PT, independen T, parameter K. Luar biasa. 7 hukum kedua Newton. ODE juga. Orde 2 ada X titik 2. Oke. Linearitas umumnya non-linear. Oke. Dependen XT, dependen T dan seterusnya. Oke, kalau begitu kita sangat memiliki
keberuntungan yang luar biasa jika kita bersama dengan artificial intelligence ini. Anda tadi lihat bahwa bagaimana solusi yang yang diberikan itu sangat lengkap, kompleks sekali. Ada keterangan, ada jawabannya ini mengapa kalau linear apa, dependennya apa, ORD berapa, apakah dia ODE atau PDE. Wow, keren, luar biasa ya. Jadi pastikan selalu perbesar keilmuan Anda dengan artificial intelligence. Jumpa lagi pada sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.